Ka'bah. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW dan seluruh orang-orang Mekah merenovasi Ka'bah, Nabi SAW sebagaimana kita ikut gotong royong. Ketika Nabi SAW mengangkat batu, ya, tidak sengaja, perhatikan, tidak sengaja Nabi SAW tersingkap bajunya atau jubahnya sehingga lututnya kelihatan. Lututnya kelihatan. Maka ketika Nabi SAW tidak sengaja mengangkat batu, lututnya kelihatan, Nabi SAW terjatuh. Dijatuhkan oleh Allah. Diangkat lagi sama Nabi SAW, terjatuh lagi. Sampai 3 kali. Diangkat jatuh lagi, diangkat jatuh lagi sampai 3 kali. Karena kita tahu bahwa di dalam fikih, aurat seorang laki-laki dari mulai lutut sampai pusar. Maka tidak boleh santri ketika santri, ya, keluar atau di dalam asrama pun, ya, itu memakai celana pendek atau di atas lutut. Maka usahakan santri yang masih punya celana hal tersebut, silakan dipakai, tapi harus pakai untuk daleman. Ya, untuk daleman saja. Jangan sampai ketika liburan nanti celana-celana tersebut dipakai untuk keluar, naudzubillah. Di dalam saja kalau bukan mahramnya tidak boleh, apalagi dipakai untuk keluar. Celana di atas lutut. Kenapa? Karena menjadi dosa bagi kita dan dosa bagi orang yang melihat. Maka itu menjadi dosa jariyah. Antum pakai celana pendek, ya. Kemudian antum jalan dari sini sampai Andalus. Berapa orang mata yang melihat antum kira-kira aurat antum? Bisa dihitung nggak? Ada 10 lebih. Berapa dosa banyak yang antum kumpulkan ketika antum hanya memakai celana pendek, ya, kemudian antum jalan saja tanpa sengaja, ya, dan itu tanpa bersalah, ya, memakai celana pendek, kemudian auratnya kelihatan, lututnya kelihatan, sehingga dosanya terkumpul. Semua orang yang melihat antum, ya, melihat aurat antum, maka dosanya antum akan tanggung. Naudzubillah. Ini hal sepele saja, hanya celana pendek, hanya aurat. Maka santri sekarang sudah banyak, ya, tidak perlu lagi beli celana-celana seperti itu. Boleh celana itu, boleh, tidak dilarang, akan tetapi hanya untuk dalaman saja. Tetapi sekarang kita tahu bahwa di luar sana mode itu kan, atau fashion itu semakin berkembang, betul? Banyak sekarang celana-celana pendek yang di bawah lutut, harganya pun tidak jauh beda, ya. Celana-celana pendek di bawah lutut. Maka kalau jika antum ingin main bola atau apapun itu, usahakan jangan pakai celana di atas lutut. Pakailah celana, kalau ingin celana pendek, pakai yang di bawah lutut. Kenapa? Karena tadi dosa yang dipakai atau orang melihat ketika antum pakai celana pendek, lihat auratnya, maka dosanya akan mengalir pada diri antum. Naudzubillah. Maka usahakan pakai celana yang di bawah lutut, ya, agar aurat kita terjaga dan juga dosa-dosa jariyah yang akan mungkin kita dapatkan pun dihilangkan oleh Allah. Paham sampai sini? Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu kenapa Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi nabi. Maka ketika umur 40 tahun, Nabi SAW diangkat menjadi nabi resmi, dan ini semua para nabi umur 40 tahun. Kenapa? Karena ulama menjelaskan di umur 40 tahun ini banyak rahasia-rahasia. Salah satunya apa? Di umur 40 tahun ini adalah umur kematangan seseorang. Umur kematangan seseorang. Kalau umur di bawah, ya, 40 tahun, ketika dia punya masalah, ya, ketika menghadapi masalah, itu kebanyakan diputuskan masih menggunakan hawa nafsu, menggunakan akal. Oh, ini baik, oh, ini tidak. Ya, sehingga apa? Yang diputuskan belum matang. Tetapi ketika umur 40 tahun, apa yang terjadi? Itu adalah masa kematangan seseorang. Sehingga ketika ada masalah, ada sesuatu yang harus dipecahkan, dia berpikirnya secara matang. Itu umur 40 tahun. Dan di umur itu pula lah juga, ya, di umur itu pula lah selain kematangan seseorang itu di umur 40 tahun, juga puncak dari semua fisik. Artinya kesehatan semua fisik atau kekuatan semua fisik itu batasnya segitu. Ya, dari umur 30 sampai 40. Itu fisiknya lagi kenceng-kencengnya.
lagi kenceng-kencengnya. Ya, umur 30 sampai ya kurang lebih hampir 40 tahun. Makanya kalau lihat pemain bola, kalau kita lihat pemain bola, ada nggak pemain bola yang umur 40 tahun masih main bola? Sudah nggak ada. Rata-rata umur 32, 37, ya. Cristiano Ronaldo berapa? 38, 39 nanti. Ya, masih main bola. Nah, masih main bola. Artinya semangat-semangatnya luar biasa. Maka umur 40 tahunlah itu umur kematangan seseorang. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun, Allah berikan anugerah berupa ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Dia sudah menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, waqad budial wahyu biru'yas shadiqah. Awal mula turunnya wahyu atau dimulainya wahyu itu adalah biru'yas shadiqah, adanya mimpi yang benar. Jadi Nabi SAW dimulai wahyunya itu dari mimpi, ru'yas shadiqah. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Dan tidak ada yang dilihat sesuatu di dalam mimpinya kecuali kebenaran. Jadi para santri dirahmati Allah, perlu kita ketahui ru'yah, ya, ru'yah ini Allah Subhanahu Wa Taala karuniai seorang Nabi SAW itu berupa ru'yah. Perhatikan, ada namanya ru'yah, ada namanya ruqyah. Apa bedanya ru'yah dengan ruqyah? Kita sering dengar kan? Ru'yah dengan ruqyah sama, hampir bedanya. Namanya sama, bedanya sangat jauh. Kalau ruqyah itu apa ruqyah? Ya, ada orang kesurupan, ya, kemudian dibacakan, itu namanya ruqyah. Tapi kalau ruqyah, apa ruqyah? Ruqyah itu melihat mimpi dengan kebenaran. Artinya ketika orang mendapatkan ruqyah, ya, orang mimpi, kemudian dia bisa mendapatkan ru'yah, ditafsirkan, maka itu pasti akan kebenaran. Ya, pasti kebenaran. Contoh siapa? Kita tahu contohnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Yusuf di penjara dengan sahabat-sahabatnya, ada dua sahabatnya waktu itu bermimpi dua-duanya. Yang pertama, sahabatnya ini dia adalah pelayan dari raja. Ya, sahabat pertama ini pelayan raja yang tugasnya ngasih minum raja. Ya, ngasih minum raja. Dia bermimpi waktu itu dia memeras anggur, kemudian memberikan anggur terbaik, ya, memberikan minuman kepada raja. Setelah itu dia terbangun. Temannya satu lagi di dalam Al-Qur'an disebutkan, temannya satu lagi ini adalah pelayan raja yang tugasnya menyiapkan makanan. Dia bermimpi bahwa ketika dia sudah menyiapkan makanan, ditata rapi di dalam nampan, kemudian diangkat, ya, mau dikasihkan ke raja, ternyata banyak burung-burung gagak di situ matokin apa? Makanan raja tadi, sehingga diusir. Ya. Sehingga ketika diusir terbangun dia. Maka dua sahabat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini bingung. Apakah mimpi ini benar? Apakah hanya kembang tidur saja? Besoknya mimpi pun sama, sampai 3 hari pun sama. Maka teman-teman dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini bingung, nyari ke siapa ini yang bisa mentafsirkan mimpi. Ditemuilah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ternyata Nabi Yusuf ini adalah orang yang jago menafsirkan mimpi. Diceritakan, wahai Yusuf, ya, saya mimpi sekian. Apa yang terjadi? Datang orang pertama sahabat Nabi Yusuf, tukang membawa minum raja. Saya bermimpi memeras anggur yang terbaik, memberikan minum kepada raja, kemudian raja tersenyum. Apa maksudnya itu, wahai Yusuf? Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya nanti kamu akan dibebaskan dari penjara ini dan menjadi orang terbaik kepala pelayan raja. Jadi kepalanya. Ya, jadi kepalanya. Orang yang kedua, ya,
ketika mendengar temannya ini menjadi kepala pelayan-pelayan raja, dia senang. Kalau saya bagaimana Yusuf? Apa mimpimu? Ya, menyiapkan makan, kemudian datang buruk-buruk dan sebagainya. Datang burung-burung mematoki makanan saya. Kata Nabi Yusuf SAW, diam sejenak. Karena tahu Nabi Yusuf SAW ini mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk. Didesak oleh temannya, apa yang terjadi? Silakan tafsirkan. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya nanti raja akan menghukummu dengan digantung kamu di tempat umum. Karena raja tahu bahwa engkau yang meracuni raja. Dan mayatmu akan dikelilingi oleh burung-burung gagak mematokin kepala-kepala kamu. Ya. Nah ini tafsirnya. Maka temannya ini tidak yakin. Wah tidak yakin ini. Pokoknya ini bohong Yusuf dan sebagainya. Ternyata tidak lama kemudian terbukti. Ya, karena kasus waktu itu adalah kasus di mana raja ini ingin diracuni. Raja ingin diracuni. Ternyata yang meracuni adalah orang yang membawa makanan tadi. Sehingga tepat ya yang dikatakan Nabi Yusuf, temannya yang membawa minum menjadi pelayannya raja, ya menjadi pemimpinnya pelayannya raja, yang temannya satu lagi benar digantung kemudian ya burung-burung mematokin kepala temannya tersebut. Ya. Maka ketika rajanya waktu itu, ya ini masih kisah Nabi Yusuf, mendengar hal tersebut, malamnya raja pun bermimpi. Apa mimpinya? Yaitu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa itu ayatnya? Dalam Quran surat Yusuf, ketika raja bermimpi ada 7 sapi yang kering, ya keluar dari sungai Nil, kemudian memakan sapi-sapi yang gemuk, ya semua dimakan. Kemudian juga ada gandum yang segar, kemudian tumbuh di sampingnya gandum yang kering memakan gandum yang segar. Semua orang ketika raja bermimpi, ini apa mimpinya? 3 hari pun sama. Semua ahli-ahli tafsir mimpi dikumpulkan. Apa maknanya? Ya, maka perhatikan, makanya tadi ada namanya ru'yah shadiqah. Semua nabi dikaruniai ru'yah shadiqah. Artinya penafsiran mimpi yang benar dan pasti akan terjadi. Tetapi ada yang dinamakan adghatsu ahlam. Apa tadi? Ya, yaitu apa? Bunga tidur. Makanya ketika raja mengatakan, saya bermimpi ini, ada sapi gemuk dan sebagainya, qalu, mereka mengatakan dalam Quran surat Yusuf, adghatsu ahlam, itu adalah bunga tidur. Enggak usah dipercaya raja. Ya, ditafsirkan lagi, benar enggak ini bunga tidur? Ya. Betul, ini adalah bunga tidur. Apa namanya? Adghatsu ahlam. Ya, nah, saya lupa ayatnya. Nanti bisa dibaca surat Yusuf kisahnya. Jadi itu hanya bunga tidur. Jadi ada adghatsu ahlam, ada ru'yah shadiqah. Tapi ketika Nabi Yusuf mengatakan, menafsirkan mimpi raja, wahai raja, sesungguhnya nanti akan datang 7 masa subur, 7 tahun subur, 7 tahun masa di mana dia akan kekeringan negerimu. Artinya masa paceklik. Dan raja menerima ru'yah tersebut sebagai ru'yah shadiqah. Artinya betul. Ya, yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam ternyata menjadi kebenaran. Begitupun dengan Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, yang pertama kali didapatkan oleh Nabi SAW adalah ar-ru'yah shadiqah. Artinya apa? Semua mimpi Nabi SAW itu akan menjadi kenyataan dan benar-benar nyata. Nah, paham sampai sini? Ya, namanya ru'yah shadiqah. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, thumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian dalam kitab Khulasatul Yakin, thumma nazala alaihi ruhul amin. Setelah Nabi SAW mendapatkan ru'yah shadiqah, kemudian turunlah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ketika Nabi SAW beribadah di Gua Hira. Ketika Nabi SAW beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasi siratal mustaqim. Dan Jibril alaihissalam mengajarkan bagaimana manusia menempuh jalan yang benar. Wa yurshiduhum ila tiba'id dinil qawim. Dan mengikuti jalan yang lurus, agama yang tetap. Para santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tanda Nabi SAW mendapatkan ru'yah shadiqah, maaf, tanda Nabi SAW mendapatkan tanda Nabi SAW dinobatkan sebagai Nabi adalah ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW. Pendapat yang paling rajih adalah ketika Nabi SAW berkhulwah di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Tepatnya pada tanggal 27 Ramadan, bukan 17 Ramadan. Ini pendapat rajih para ulama. Jadi Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW ketika tanggal 27 Ramadan. Artinya itu bertepatan pada kurang lebih Lailatul Qadar, bukan di tanggal 17 Ramadan. Ya, kebiasaan atau keumuman orang Indonesia 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul wahyu, artinya turunnya wahyu pertama. Padahal para ulama ya bersepakat bahwa turunnya nuzulul wahyu yang pertama itu pada tanggal 27 Ramadan. Kata Nabi SAW, telah datang kepadaku orang yang memakai baju putih, bersih, di tangannya ada sebuah kotak dengan sutra di dalamnya, ada sebuah buku, dan saya diperintahkan untuk membaca, dan saya pun tidak bisa membaca karena saya sesungguhnya adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang itu memelukku keras seakan-akan ruhku mau keluar sampai 3 kali. Hingga keempat dipeluk Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka Jibril alaihissalam membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Para sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal mula Nabi SAW mendapatkan wahyu adalah ketika Nabi SAW berkhulwah di Gua Hira. Kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira untuk berkhulwah? Berkhulwah ini artinya menyendiri dalam rangka ibadah. Dan ini menyendiri dalam rangka ibadah. Kalau antum lagi pusing dan sebagainya, cari tempat yang lain yang sepi, di situ antum benar fokus beribadah kepada Allah. Nabi SAW pun sama. Ketika Mekah pada waktu itu sedang marak-maraknya, sedang banyak-banyaknya menyekutukan Allah, ya, maka Nabi SAW ini tidak bisa dibendung ini. Gimana caranya? Maka Nabi SAW menyingkir dari kemaksiatan tersebut. Begitupun dengan antum. Ketika ada sebuah kelompok, ada teman-teman antum yang melakukan maksiat, antum jangan ikut. Maka antum akan terkena dosanya. Maka antum harus apa yang dilakukan? Menyendiri, menghindar, cari teman yang lain yang lebih baik, itu lebih banyak. Nabi SAW pun sama. Ketika kondisi keadaan Mekah ini sangat kacau balau dalam arti akidahnya luar biasa hancur, mereka menyembah patung, Nabi SAW peringat pun nggak bisa, dikasih tahu pun nggak bisa. Maka Nabi SAW mencari tempat untuk menyendiri, namanya berkhulwah. Ketemulah pada waktu itu Gua Hira. Dan Nabi SAW memilih Gua Hira ini bukan sembarang asal pilih, tidak. Kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira? Ada beberapa alasan yang dipendapatkan para ulama. Yang pertama, Gua Hira ini susah dijangkau oleh orang, sehingga tidak mungkin orang itu kalau tanpa sengaja niat itu bisa ke situ. Sehingga orang kalau keingin ke Gua Hira harus punya tenaga ekstra. Ini yang pertama. Sehingga tempat Gua Hira ini aman. Ya, ini yang pertama dipilih Nabi. Yang kedua, kenapa Gua Hira? Karena Gua Hira ini adalah waktu itu berada di gunung tertinggi di Mekah, namanya Gunung Sur, yang langsung menghadap ke Ka'bah atau Mekah. Jadi Gua Hira ini Gunung Sur, ada Gua Hira, kemudian di depannya itu langsung kota Mekah. Sehingga Nabi SAW bisa melihat keseluruhan aktivitas orang-orang di Mekah. Ya. Yang ketiga, kenapa Gua Hira dipilih oleh Nabi SAW? Karena Gua Hira ini tempatnya kecil, sempit, sehingga tidak bisa sembarang orang itu masuk. Ya, perhatikan, gua di dalam bahasa Arab itu ada dua maknanya. Yang pertama ada al-ghar, yang kedua ada al-kahfi. Al-kahfi artinya gua.
Al-ghar itu gua, artinya adalah gua yang kecil, bongkahan batu saja. Jadi ada batu besar, kemudian di situ ada celah-celahnya biasanya, tidak panjang, kecil saja. Biasanya muat 1 sampai 2 orang. Itu namanya dalam bahasa Arabnya ghar. Artinya gua. Ada namanya al-kahfi. Al-kahfi ini adalah gua besar yang biasa umumnya di gua-gua Indonesia. Besar, panjang, biasanya ada nanti apa namanya, yang tajam-tajam kayak paku di atasnya, ya kan? Nah, banyak itu. Nah, biasanya di Indonesia ditemukan banyak seperti itu. Bahasa Arabnya adalah al-kahfi, ya. Jadi dua, ada ghor, ada al-kahfi. Inilah kayanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu gua, ya, maknanya banyak. Nah, kalau bahasa Indonesia, gua ya goa, ya kan? Ya, itu saja satu. Ya, kalau bahasa Arab banyak. Ya, maknanya panjang. Maka Nabi SAW memilih ghor ini karena tidak cukup bagi 2 orang. Tidak semua orang bisa masuk. Maka Nabi SAW memilih gua tersebut untuk berkhulwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar tidak terganggu oleh orang-orang yang lain. Jadi Nabi SAW fokus sendiri langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan apa? Berkhulwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW berkhulwah, ya, orang-orang Mekah lagi hancur-hancurnya akidahnya, Nabi SAW berkhulwah, selalu ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tepat di tanggal 27 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya berupa malaikat Jibril, yang waktu itu malaikat Jibril alaihi wassalam apa tadi? Malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku orang yang memakai baju putih. Jadi Nabi SAW di dalam gua melihat di depannya, atau mungkin di gua yang lain atau di gunung yang lain, ada orang yang memakai baju putih dan itu kelihatan sama Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, sepertinya tidak ada orang lain selain aku. Ya, saya udah berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan di gua ini, tetapi nggak pernah saya lihat ada orang lain. Dan waktu malam tiba-tiba Nabi SAW melihat di sana ada orang memakai baju putih. Masya Allah, luar biasa ini. Ketika Nabi SAW, para ulama menjelaskan, ketika Nabi SAW memejamkan matanya, orang tersebut sudah ada di depan Nabi SAW. Ya, orang tersebut sudah berada di depan Nabi SAW. Maka orang tersebut mendudukkan, kata Nabi SAW, orang tersebut mendudukkanku, disuruh duduk. Ya, izin saya Muhammad, duduk. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan ikra, bacalah. Nabi SAW menjawab, la ana biqari, sesungguhnya saya nggak bisa membaca. Wa ana ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Orang tersebut ketika Nabi SAW mengatakan la ana biqari, orang tersebut memeluk Nabi SAW. Ya, dipeluk lagi. Ya. Kata orang tersebut, ikra, bacalah, artinya bacalah. Ya. Nabi SAW, ya, la ana biqari, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Maka Nabi SAW seakan-akan ketika orang tersebut memelukku ketiga kalinya, nyawaku mau lepas karena saking kencangnya pelukan orang tersebut. Maka baru ketiga kali Nabi SAW sadar bahwa yang diinginkan oleh orang tersebut atau malaikat Jibril alaihissalam bukan Nabi SAW suruh baca, tidak. Akan tetapi Nabi SAW suruh mengikuti apa yang dikatakan orang tersebut alias malaikat Jibril. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam mengatakan ikra, Nabi SAW mengucapkan ikra sama. Makalah muncullah namanya metode apa? Talaki. Ya, nah, metode talaki itu metode gurunya membacakan, muridnya mengikuti. Ya, jadi kesalahannya sangat minim. Ya, berbeda dengan kalau antum ngafal, antum baca dulu, dihafal dulu, sehingga tanpa ada guru maka dipastikan kesalahannya banyak. Ya, berbeda dengan talaki, maka seorang penghafal Al-Quran tidak boleh menghafal Al-Quran tanpa adanya guru terlebih dahulu. Ya, tanpa talaki terhadap guru terlebih dahulu, maka dipastikan hafalannya akan hancur, sayang. Maka sebaik-baik penghafal Al-Quran, sebelum antum menghafal, talakikan dulu kepada ustadz antum.
Ustaz, saya mau talaki dulu, saya mau menghafal satu halaman ini. Saya talaki dulu, baca dulu. Benar nggak Ustaz kira-kira? Baca, oh ini salah, ini salah. Akan dibenerin. Maka ketika antum menghafal, hafalan antum pun juga akan benar. Tetapi berbeda ketika antum menghafal tanpa talaki, ya, menghafal saja tanpa talaki. Ketika salah, apa yang terjadi? Dipastikan susah nanti akan dibenerin. Karena apa? Hafalan itu akan nempel terus dan akan dibawa antum sampai antum tua. Ya, dibawa antum sampai antum tua. Maka ini sayang. Maka ketika antum menghafal, usahakan talaki terlebih dahulu dengan ustaz, ya, dengan pengasuh. Ini benar nggak bacaan saya Ustaz? Ya, ini benar nggak seperti ini? Sehingga ketika antum menghafal, menempel di otak, ya, nempel di hati, itu hafalan yang benar dan hafalannya akan kuat. Ya. Baik, para santri dirahmati Allah, kita lanjut dalam sirah tadi. Ketika Nabi SAW tadi dipeluk oleh malaikat Jibril sampai kata Nabi SAW, ruhku mau keluar. Ya, seakan-akan ruhku mau keluar, maka Nabi SAW Jibril SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Nabi pun mengikutinya. Setelah Nabi SAW membaca selesai, orang ini tiba-tiba hilang. Orang ini tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, orang ini tiba-tiba hilang begitu saja. Maka setelah kejadian tersebut, Nabi SAW turun cepat untuk lari ke rumah. Ya, karena Nabi SAW saking takutnya, ini manusiawi. Ya, kita di atas gunung. Nah, kalau kemarin santri ya kelas 11 yang SMA naik ke atas gunung, ya, malam-malam ada orang yang pakai baju putih, antum kira-kira bagaimana perasaan antum? Ya, senang atau malah takut? Wah, senang ya kan? Ada temennya ternyata saya. Itu kan? Pasti takut. Apalagi malam-malam kan? Ya, sendirian malam-malam. Ya, bisa-bisa terkencing-kencing di celana. Dan ini wajar. Nabi SAW pun sama, ya, ketakutan. Sehingga Nabi SAW turun dengan keadaan cepat, ya, dari gua Hira turun dengan cepat. Ketika Nabi SAW turun, ya, pembantu dari Khadijah, Maisarah, biasanya membawa bekal makanan untuk Nabi. Ya, Khadijah pada waktu itu sudah ada feeling, ada perasaan tidak enak apa yang terjadi pada Nabi. Maka Maisarah disuruh untuk menyusul. Coba susul Nabi Muhammad SAW. Susul suamiku. Coba ada apa itu? Ketika Nabi SAW turun, Maisarah pun naik. Sehingga ketika Maisarah sudah di atas tidak menemukan siapa-siapa. Ya, Nabi SAW sudah nggak ada. Ketika Nabi SAW turun dalam keadaan menggigil, Nabi SAW ketakutan karena saking takutnya berbeda. Ya, orang kalau saking takutnya, ya, kalau takut biasanya hanya takut sekejap saja. Paling semenit 2 menit hilang. Tetapi kalau saking betul-betul takutnya itu sampai menggigil dan tidak bisa hilang atau lama hilangnya. Ya, Nabi SAW ketakutan sampai menggigil. Ya, sampai menggigil. Bayangkan, ya, kalau antum bisa merasakan itu bagaimana perasaan antum. Tidak ada orang, tiba-tiba ada orang di depan mata pakai suruh duduk, kemudian dipeluk sampai ruhnya mau keluar. Masya Allah, luar biasa. Ketika Nabi SAW ketakutan menggigil sambil lari pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW tetap mendengar malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Dan ini terngiang-ngiang di telinga Nabi SAW. Setiap Nabi melangkah ada perkataan itu, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Ketika Nabi SAW melihat ke atas, ulama mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama, Jibril, ya, Jibril duduk di singgahsananya, melayang di atas langit, sehingga Nabi SAW melihat sambil mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Pendapat yang kedua, Jibril alaihissalam, ya, berubah menjadi wujud aslinya, yaitu malaikat, sehingga seluruh langit dunia semuanya itu ditutupin oleh Jibril. Sehingga Nabi SAW melihat ke atas, ke samping kanan kiri, semuanya itu Jibril. Sambil mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Ya.
Nah, bayangkan itu, sambil dia lari ketakutan, masih ada orangnya di atas, gitu kan? Kalau orangnya udah hilang, mungkin agak ini. Orangnya masih di atas, sambil mengatakannya Muhammad antar Rasul wa ana Jibril. Sampai ke rumah pun masih sama orangnya. Suara itu masih ada. Maka Nabi SAW saking ketakutannya itu, berat yang diterima Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW sampai di rumah Khadijah, maka Nabi SAW mengetuk pintu sambil menggigil, Ketika Nabi SAW sampai di rumah, Nabi SAW mendekati waktunya mendekati subuh. Jadi dari malam, ya, lari kemudian sampai tadi peristiwa-peristiwa tersebut sampai rumah mau menjelang subuh. Artinya antara Gua Hira, ya, dengan rumah Nabi SAW ternyata agak jauh. Karena tadi dari malam sampai tadi menjelang subuh baru sampai rumah. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka sangat pucat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil, saking menggigilnya gemetar semua badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW bermuka pucat kemudian menggigil, apa yang dilakukan istrinya Khadijah radhiyallahu an? Khadijah radhiyallahu an tidak langsung menyapa Nabi, tidak langsung disiapkan minum, silakan minum, tidak. Ya, Khadijah radhiyallahu an tahu peran istrinya bagaimana, sehingga Khadijah radhiyallahu an membiarkan dulu Nabi SAW sampai hatinya tenang, sambil menggigil, sambil ketakutan luar biasa. Karena Khadijah tahu, ya, Nabi SAW tidak pernah seperti ini. Artinya ada kejadian luar biasa yang menimpa Muhammad SAW. Maka Khadijah tidak langsung memberikan apa yang diinginkan, nggak langsung tanya apa yang terjadi mas, apa yang gimana, tidak, ya, tapi dibiarkan dulu. Nah, kalau orang Indonesia kan baru pulang langsung dari mana, ya, ngapain tadi? Wah, langsung dihujani pertanyaan. Tapi Khadijah tidak, membiarkan terlebih dahulu suaminya. Dibiarkan dulu sampai agak tenang. Maka ketika Nabi SAW sudah mulai agak tenang, ya, kata Nabi SAW, Zammiluni. Selimutilah aku, kata Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha sudah nyiapkan selimutin satu. Ya, Zammiluni, selimutin lagi. Sampai selimutnya habis. Ketika Nabi SAW diselimutin masih menggigil, apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah langsung memeluk Nabi SAW sebagai selimut terakhirnya. Peluk Nabi SAW. Maka ketika Khadijah memeluk Nabi SAW, agak tenang mulai. Ya, agak tenang. Nah, dan ini dilakukan hanya orang-orang yang sudah menikah. Nah, kalau antum nggak boleh, ya, antum nggak boleh. Kecuali sama ibunya nggak apa-apa. Ya, jangan sama yang lain. Ya, nah, kalau belum nikah jangan Zammiluni. Nah, nggak boleh seperti itu. Khusus ini edisi yang sudah menikah. Ya, seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, selimutilah aku. Khadijah radhiyallahu menyelimuti. Ketika Nabi SAW sudah mulai tenang, maka Khadijah menanyakan, ada apa mas? Ya, ayak naon mas? Ya, gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang duhur sedikit lagi. Ketika Nabi SAW sudah mulai tenang, Nabi SAW menceritakan bahwa tadi saya di Gua Hira biasanya tidak ada orang, kemudian ada orang seperti ini, dan saya melihat ada orang yang duduk di singgasana di atas langit mengatakan anta Rasulullah wa ana Jibril ya Muhammad, seperti itu sampai rumah. Kata Khadijah radhiyallahu an tidak langsung menyatakan bahwa wah kamu kemasukan setan ini, tidak. Tetapi Nabi Khadijah luar biasa. Ya, coba dulu saya tanyakan pada sepupuku. Ya, namanya Waraqah bin Naufal. Ya, coba saya tanyakan pada Waraqah dulu. Karena Waraqah ini adalah orang ahli kitab dari kalangan orang-orang Nasrani. Akan tetapi Waraqah ini adalah orang Nasrani ahli kitab yang memang masih murni. Artinya ahli kitab dia tidak tercampur dengan
pemikiran-pemikiran lain. Maka Waraqah bin Naufal pada waktu itu mendatangi Nabi SAW. Wahai saudara sepupuku, coba ya, Waraqah ini sudah sepuh, sudah tua, karena ahli kitab dia, sudah dipercaya orang-orang Nasrani pada waktu itu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Nabi SAW menceritakan seperti ini. Maka kata Waraqah, hadza namusul akbar. Kata Waraqah, itu adalah namus al-akbar. Namus al-akbar itu adalah maksudnya Jibril yang datang kepada Musa dan sekarang datang kepadamu wahai sepupuku. Artinya Musa dulu ya, artinya nabinya Waraqah, Musa dulu didatangi oleh namus, artinya Jibril, namusul akbar. Sebagaimana dengan sekarang kamu wahai sepupuku yaitu Muhammad, kamu pun didatangi namusul akbar. Ya, namusul akbar itu bahasa Ibrani. Ya, nah, makanya nanti kalau punya anak jangan dinamakan namus, ya. Nah, namusul akbar. Artinya malaikat Jibril. Maka Muhammad SAW bertanya-tanya, apa maksudnya itu? Apa yang terjadi nantinya? Maka Waraqah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang didatangi oleh Namusul Akbar, ya, di dalam kitab Injilnya itu disebutkan Namusul Akbar. Maka orang yang didatangi oleh Jibril dipastikan yang pertama, dia akan diperangi oleh kaumnya sendiri. Yang kedua, dia akan diusir oleh kaumnya sendiri. Maka ketahuilah Muhammad, seandainya nanti engkau diperangi dan diusir oleh kaummu, maka sesungguhnya saya jika masih hidup, saya akan menjadi orang pertama yang membelamu. Ini perkataan Waraqah. Maka ulama mengatakan ketika Waraqah mengatakan seperti itu, Waraqah sudah dinyatakan artinya dalam keadaan Islam. Artinya sudah berpasrah diri, beriman kepada kenabian Muhammad SAW. Akan tetapi Waraqah tidak sampai Nabi SAW diusir sudah meninggal duluan. Artinya betul yang dikatakan Waraqah ketika Nabi SAW sudah nanti kita akan kisahkan, ya, sudah mendekati awal-awal atau pertengahan kenabian, Nabi SAW diusir. Ya, Nabi SAW diusir dari Mekah, dari kampung halamannya sendiri, dan Nabi SAW diperangi oleh kaumnya sendiri kan. Dan ini terjadi. Dan ini kata Waraqah terjadi juga pada orang-orang yang didatangi oleh Jibril. Artinya nabi-nabi dulu pun sama. Dan ini kamu pasti akan melaksanakan atau melampaui itu, akan merasakan hal tersebut. Ini kata Waraqah. Maka Khadijah radhiyallahu anha mendengar tersebut tidak percaya, beneran enggak ini? Ya, masih meragukan. Ya, kenapa? Karena kata Khadijah, wahai Waraqah, sesungguhnya Muhammad ini adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang suka sedekah, gemar bersilaturahmi, suka menyambung silaturahmi dengan tetangga dengan sebagainya. Dia ini adalah orang yang menolong anak-anak yatim. Gak mungkin kaumnya memerangi dia, dan gak mungkin kaumnya mengusir dia. Karena saya yakin demi Allah ini adalah orang baik. Ya, bayangkan itu. Ini orang baik tapi dimusuhin. Maka tidak kaget kalau sekarang itu orang-orang yang dalam keadaan baik itu dimusuhi oleh banyak orang. Maka salah satu tanda-tanda kiamat adalah apa? Orang yang dia dipercaya akan dicap sebagai pembohong, dan orang yang berbohong akan dipercaya oleh umat. Nah, ini salah satu tanda-tanda kiamat. Artinya terbolak-balik. Ya. Dan ini wajar. Artinya Nabi SAW pun pernah mengalami hal tersebut. Nabi SAW kurang apa? Silaturahmi jalan terus. Ya. Orang-orang sering dibantu. Orang-orang yang datang kepada Nabi minta bantuan, dibantu sama Nabi SAW. Sering sedekah, ya, berbakti kepada orang tuanya dan juga berbaik kepada tetangga-tangganya. Tetapi dimusuhin juga. Ya, artinya tidak sempurna seseorang itu, walaupun sosialnya bagus, tetapi belum tentu semua orang menyukainya, menyukai antum semuanya. Jadi jangan hanya karena akan saya sudah begini, saya sudah silaturahmi, sudah sebagai luar biasa saya. Ya, tidak. Ya, semua orang ya tidak mungkin pendapatnya tidak sama dengan kita. Bisa jadi orang itu melihat dari sisi yang lain. Maka Nabi SAW pun sama. Ya, sudah luar biasa baiknya, tetap dimusuhin, bahkan diusir dari kampung halamannya sendiri. Baik para santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kitab Khulasath Nurul Yakin Ad-Darul Tsani, tema Bada'u Nuzulil Wahyu. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan di Halatul Arabi Qabla Islam, yaitu keadaan orang-orang Arab sebelum Islam.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.